Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kita hari ini Minggu 19 April 2020 diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Memiliki tema bulanan dan mingguan yang ditetapkan Gereja Protestan Maluku. Tema bulanan yaitu gereja yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan tema mingguan, iman, kebangkitan melawan dusta. Saudara-saudara, Minggu 19 April 2020 hari ini, sebagai jemaat kita sebaiknya menempatkan diri sebagai murid-murid Yesus, baik sebagai Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya, sebagai Petrus, sebagai Yohanes, dan murid-murid yang lain. Minggu yang lalu penulis Yohanes telah membuktikan pada Minggu Paskah 12 April 2020 dalam khotbah Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 tentang batu tergolek dari pintu kubur, dan mereka menemukan kubur kosong dengan kain kapan dan kain peluh yang menjadi bukti bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit. Yohanes menekankan kubur kosong, batu tergolek, tapi para murid masih belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan ia harus bangkit dari antara orang mati. Walaupun Yesus berulang kali menekankan tentang anak manusia harus diserahkan untuk disalibkan dan hari ketiga dia akan bangkit. Sebab kebangkitan di kalangan orang Yahudi, di kelompok Saduki, yang berperan di dalam bait Allah, ajarannya mereka tidak mengakui kebangkitan orang mati. Hari ini penulis Matius membuat narasi dalam penulisannya secara jelas, karena dia mengerti dan tahu persis persoalan kepercayaan agama Yahudi dan karakter penguasa Romawi yang ingin bercokol dan menjajah tanah perjanjian bangsanya sendiri. Kenapa dia pahami dan mengerti sikap pemimpin agama Yahudi dan karakter penguasa Romawi, Pontius Pilatus? Penulis Matius adalah juga murid Yesus. Dia adalah pemuka orang Yahudi dan pegawai pemerintah Romawi yang bertugas sebagai pemungut pajak di masyarakat Yahudi yang bekerja untuk penguasa Romawi. Itu berarti segala aturan agama maupun penguasa harus dikuasai agar jangan menyalahi aturan dalam tugasnya, apalagi di bidang perpajakan. Pasti, dengan mengantongi jabatan itu, dia tahu situasi ekonomi negara maupun persoalan-persoalan agama Yahudi yang tunduk dan kerjasama dengan penguasa Romawi itu sendiri. Dengan demikian, sebelum kita membedah dusta mahkamah agama dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, sebagai tema penulisan dusta mahkamah agama, sementara tema mingguan iman kebangkitan melawan dusta. Melalui tema-tema inilah maka pikiran Matius, dusta mahkamah agama dan iman kebangkitan melawan dusta, haruslah dibedah teks mendahului Matius 28 ayat 11 sampai 15, yaitu teks Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang harus lebih awal dibedah. Dekonstruksi narasi Matius 28 ayat 1 sampai 10 berisi konstruksi dengan inti pesannya. 1. Ketika hari ketiga minggu dini hari, setelah lewat hari Sabat menjelang fajar, menyingsing Maria Magdalena dan Maria lainnya sudah tiba di kubur Yesus karena kecintaan mereka kepada gurunya, apalagi Maria Magdalena yang mengalami dan merasakan penyembuhan dari kuasa ilahi Yesus. Dia memiliki kepedulian yang besar mengingat jasa Yesus kepadanya. Yang kedua, perempuan-perempuan inilah yang menyaksikan secara nyata kebangkitan Yesus bersama para murid lainnya. Bukan sebuah ilusi atau mimpi, tetapi secara nyata terjadinya di pusat pengendali dunia, yaitu tempat kediaman Tuhan Allah.
yaitu di sorga. Dari situlah Tuhan Allah mentransmisikan kekuatan keilahiannya yang dahsyat turun dari langit menyentuh bumi berupa gempa yang besar, yang hebat. Dengan memberikan utusan seorang malaikat yang turun dari langit, menggulingkan batu pintu kubur dan duduk di atas batu itu dengan wajah kemuliaan dan pakaian kesucian ilahi bagaikan salju. 3. Matius menjelaskan bahwa dengan gempa dahsyat, malaikat menggulingkan batu pintu kubur, akibatnya kubur terbuka. Bukan itu saja, tapi malaikat dengan transmisi kekuatan besar dari sorga menebarkan kekuatan besar Allah yang dahsyat dengan kemuliaannya. Tidak bisa dilawan oleh prajurit-prajurit Romawi yang mengawal kubur Yesus sebagai sang raja, sehingga mereka gemetar seperti orang mati. Bahwa kekuasaan dan kekuatan sorga tidak bisa dilawan dan ditandingi oleh kekuatan tentara bersenjata penguasa kerajaan Romawi. Apalagi disertai pesan Tuhan Allah dari sorga dari malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Pesan itu mempunyai makna dan sasaran bahwa ketakutan dan keraguan tentang iman kepada Yesus yang mati, yang dikira mayatnya diculik orang atau murid-murid yang lain itu tidak benar. Tetapi yang kamu cari mayat Yesus itu, dia tidak di sini. Dia telah bangkit seperti apa yang pernah dikatakan dalam ayat 5-8 dengan pesan bahwa pergi dan beritahukanlah kepada murid-murid yang lain agar Yesus akan menemukan mereka di Galilea seperti yang pernah dikatakan Yesus kepada mereka bahwa ia akan mendahului kamu ke Galilea. 4. Kebenaran pesan malaikat itu adalah ungkapan kebesaran, kemuliaan, kebangkitan tubuh jasmani berubah menjadi tubuh roh yang mendahului murid-muridnya ke Galilea. Dalam perjalanan murid-murid ke Galilea, meninggalkan kubur kosong itu, tubuh rohani Yesus meyakini kata-kata malaikat. Dia bangkit dan mendahului kamu sebagai ketaatan Yesus menepati janjinya, yaitu menampakkan diri dengan bahasa perdamaian, bahasa persaudaraan, salam bagimu atau damai sejahtera. Tidak lain untuk memulihkan keraguan mereka, sehingga seketika itulah mereka mendekati dan memeluk kakinya dan menyembahnya sebagai murid dengan gurunya. Tetapi Yesus kembali memperingatkan mereka seperti kata-kata malaikat tadi, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, kepada murid dan orang-orang yang setia mengikut, saya percaya akan penggenapan hukum Taurat dan nubuatan nabi-nabi agar kamu pergi ke Galilea untuk mereka melihat aku yang benar-benar bangkit. Aku yang dulu menyatakan diri kepada Musa di Gunung Hor, aku adalah aku. Tetapi aku, Yesus, bertubuh dalam roh yang bisa dilihat dengan mata manusia secara jelas. Aku adalah aku. Jadi melihat Yesus dan meyakini Yesus yang bangkit itu bukan hanya mata iman secara roh, tapi juga dengan melihat Yesus secara lahiriah. Bahwa memang dengan kuasa roh Allah, itulah Yesus mendahului murid-muridnya ke Galilea. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari kerangka berpikir Matius itulah, maka dusta mahkamah agama bisa dibongkar lebih jelas melalui pembacaan kita Matius 28 ayat 11-15 dengan judul dusta mahkamah agama. Dusta mahkamah agama bila ditelusuri secara intertekstual, secara kritis, dusta mahkamah agama memutarbalikkan dan menyesatkan publik dengan khalayak Yahudi di tanah jajahan Romawi yang dimulai dari 1. Para murid dalam perjalanan menuju Galilea, Yesus mendahului mereka karena Yesus telah mengetahui bahwa dusta itu akan terjadi ketika perjumpaan murid-murid dan tentara Romawi mengawal kubur Yesus. Mereka tidak menjumpai Yesus, tubuh rohani yang telah bangkit dari tubuh jasmani saat tentara Romawi yang sudah selesai mengalami serangan fajar yang dahsyat tadi
membuat mereka merasa takut ketika dalam perjalanan mereka. Mereka takut akan masa depan. Dan mereka bisa dibebas tugaskan atau dipecat oleh wali negeri Pontius Pilatus sebagai penguasa negeri di Yudea dan Galilea, ayat 14. Karena mereka tidak mampu berhadapan dengan kekuatan kuasa Tuhan Allah. Lebih utama, mereka tidak mampu memegang prosedur tetap atau protap kemiliteran Romawi. Sebab peristiwa kebangkitan itu mereka bukan sendiri mengetahuinya, tetapi turut disaksikan oleh perempuan-perempuan dan murid-murid lainnya. Dan pasti menghebohkan negeri itu kalau didengar pembesar negeri dan agama dan pemimpin agama-agama. 2. Disitulah mereka mencari perlindungan dari imam-imam kepala saat berjumpa di perjalanan. Langsung diceritakan peristiwa kebangkitan yang dahsyat yang dikendalikan kuasa surgawi, melumpuhkan kekuatan tentara dengan senjata sebagai pengawal kubur, menghalaukan lambang penguasa dunia saat itu bukan dengan pedang atau senjata modern, tapi hanya sekali transmisi kekuatan Allah dan kemuliaannya dari sorga. Maka Yesus bangkit dari alam maut. Dan seperti kekuatan sengatan listrik yang menakutkan, sehingga lambang penguasa dunia seperti orang mati, tetapi tidak mati. Maksudnya agar mereka juga harus menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit. Yang ketiga, bukannya mereka menjadi saksi, tetapi protap mereka tidak bisa dipertahankan sebagai tentara untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada halayak. Tapi sebaliknya menceritakan semua peristiwa di kubur itu kepada imam-imam kepala dan menjadi pendusta berbalik ke pola lama, yaitu pola transaksi menjual Yesus kepada Yudas seperti dulu, untuk menangkap Yesus terulang lagi. Tapi kali ini, karena mereka tidak bisa menangkap Yesus, maka para imam-imam dan tua-tua bersepakat menyogok serdadu-serdadu dengan sejumlah besar uang, dengan membuat transaksi dan gratifikasi, yaitu menyogok pakai uang tutup mulut terhadap kebenaran kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, dan harus menyatakan dusta kepada publik bahwa Yesus punya murid-murid datang pada malam-malam mencuri mayat Yesus ketika mereka sedang tidur, pada ayat 13. Dan imam-imam kepala bersama tua-tua Yahudi menjadi juru bicara kepada wali negeri bila berita pencurian itu sampai kepada telinga Pontius Pilatus, agar tentara-tentara itu tidak mengalami kesulitan atau dipecat dari jabatannya. Dengan skandal transaksi gratifikasi itulah, maka berita bohong ditiup ke seluruh negeri. Berita dusta yang disusun bersumber dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi sebagai mastermind, dan tentara-tentara dipakai sebagai aktor lapangan, atau disebut juga aktor yang tidak tahu diri, untuk memprovokasi masyarakat Yahudi, sehingga sampai hari ini mereka tidak percaya akan Yesus Kristus sebagai Mesias. Disitulah kejahatan konspirasi besar penguasa dan tokoh agama menyesatkan rakyat agar percaya berita hoaks yang bersumber dari mastermind, yaitu tokoh-tokoh agama dan pemerintah. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, berita hoaks dari mahkamah agama itu telah menjadi konsumsi masyarakat Yahudi dan masyarakat dunia sampai hari ini. Disebabkan ketakutan mahkamah agama maupun penguasa Romawi, takut kehilangan singgasana. Tapi juga dalam perjalanan sejarah, mereka juga hancur berkeping-keping. Malahan mereka saling berperang membunuh. Pertumpahan darah terjadi di tahun 70 sesudah Masehi, sesudah Yesus naik ke surga. Kota Yerusalem dihancurkan Jenderal Titus, utusan Kaisar Romawi Nero. Kemudian kerajaan Romawi juga runtuh di tahun 476. Pemimpin Jerman Odoacer melakukan aksi pembantaian dan berhasil melengsarkan Kaisar Romulus Augustulus. Tahun itu kemudian disebut sebagai tahun runtuhnya Kekaisaran Romawi.
Saudara-saudara, pada minggu pertama sesudah Jumat Agung dan Paskah Kristus yang kita rayakan hari ini, kita disuguhkan dengan berita hoaks. Berita bohong yang bersumber dari kejahatan tokoh-tokoh agama yang merasa telah berhasil menangkap Yesus sampai disalib dengan menjadikan uang sebagai berhala, sebagai dewa Mamon yang juga dipakai untuk mendustai rakyat Yahudi. Berita hoaks yang menyesatkan itu diperbincangkan menyimpang dari kebenaran. Kalau dalam ilmu komunikasi, kompetensi Habermas, masa Frankfurt disebut percakapan lompat pagar atau mengalihkan percakapan yang sebenarnya kepada kepalsuan berita. Dan menurut Jacques Derrida, berita seperti itu adalah pola pembusukan kebenaran menjadi ketidakbenaran, keadilan menjadi ketidakadilan. Terjadi pembentukan opini publik yang percaya akan berita hoaks sebagai pola dekomposisi, pola pembusukan nama baik. Namun berita kebangkitan itu tidak bisa dikalahkan dengan uang dan hoaks. Karena kebangkitan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang menjadi kebodohan bagi manusia. Sehingga misi Tuhan Allah dalam Bapa Yeshua Masias Yesus Kristus selalu menjadi bahan perbincangan dunia agama-agama. Dunia pemerintah yang selalu menjadi sentrum ketakutan, sehingga menciptakan ajaran palsu untuk menukar kebenaran Allah pakai uang dengan berita hoaks. Kematian dan kebangkitan Yesus tidak bisa dibendung seperti sair orang Maluku katakan pele putus melintang patah. Jadi hoaks itu bukan barang baru. Ketika teknologi media berkembang, barulah muncul berita hoaks. Oh tidak. Sudah sejak puluhan ribu tahun lalu. Sudah ada versi dan polanya sama. Dengan uang, orang bisa korupsi, membunuh, menipu, bersinah, memutarbalikkan kebenaran, dan merekayasa berbagai persoalan. Dan itu sudah menjadi gaya hidup. Tapi juga budaya bangsa dan agama-agama yang berjalan dalam kegelapan. Hoaks itu sudah menjadi pusat inspirasi dan motivasi dalam politik praktis bernegara di dunia ini. Saudara-saudara, kita sebagai pemimpin maupun umat harus memahami bahwa uang adalah berkat Tuhan yang didapat atas hasil kerja dengan peluh kita untuk kita makan, untuk kita mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Bukan kita mendapat uang dengan jalan tidak halal yang selalu saja diberitakan di media-media, uang sogok, uang korupsi, uang gratifikasi, uang pelicin, dan segalanya dengan uang-uang manusia berbuat apa saja di segala bidang hidup ini. Disitulah uang, kalau salah dipergunakan, akan menjadi sumber malapetaka, baik itu di pemerintahan maupun di lembaga agama. Baik pemimpin maupun bawahan yang merasa sebagai penguasa di lembaga-lembaga demikian, dapat menguasai dan mengatur uang untuk kepuasan dan kenikmatan dunia. Sehingga mereka kehilangan pola kepemimpinan sebagai seorang pelayan yang melayani masyarakat maupun umat. Uang juga dipakai untuk membackup dan merekayasa publik dan halayak untuk kepentingan langgengnya kekuasaan. Disitulah kegagalan kita. Karena kepemimpinan yang kita dapati itu sebetulnya transaksi kejahatan dan kita menemukan masyarakat yang hidup dalam kebohongan dan kepalsuan. Yang kelihatannya baik-baik di mata manusia, tapi sebetulnya disitulah terletak akar kebohongan atau hoaks. Akhirnya, tanpa sadar, manusia hidup dalam kebohongan. Karena dengan hegemoni kebohongan itu terbentuk dan terkristal dalam dirinya akar kejahatan dan kedurhakaan manusia, sehingga manusia saling eksploitasi, saling menghancurkan, saling memiskinkan, dan segalanya dengan menghalalkan segala cara yang dianggap benar. Gereja hanya mendengungkan kebenaran, berita kematian dan kebangkitan. Tapi gereja tumpul dan tidak berani dalam misinya. Malahan gereja dijadikan alat kebohongan, berpolitik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sekalian, dapatkah iman kebangkitan Kristus yang adalah kebenaran Allah di dalam Jumat Agung serta Paskah yang kita rayakan sampai hari ini, sudahkah mewarnai kehidupan kita? Contoh kecil.
Yaitu ada dua kasus yang sementara melanda dunia dan kota Ambon. Dalam beberapa hari ini berita media mengatakan dengan bencana COVID-19, masyarakat Maluku mengalami kemiskinan turun 40%. Apa itu betul atau tidak? Kalau itu betul, apa sikap gereja mempersiapkan umat bukan saja dengan pelayanan mulut? Karena dengan adanya penurunan presentasi atau kenaikan presentasi, maka umat akan tersiksa dalam kehidupan dan terbelenggu. Tapi dengan kesaksian dan pelayanan, gereja harus melakukan action untuk persiapkan pergumulan umat dan masyarakat. Persiapkan mereka hadapi bencana kelaparan yang bisa saja terjadi pada minggu-minggu yang akan datang ini. Karena presentasi kemiskinan meningkat. Yang berikut, saudara-saudara, ketika kita menghadapi bencana corona ini, berbagai berita yang menakutkan dan membuat banyak orang takut dan panik terhadap setan atau iblis yang sementara bergentayangan dan telah memakan korban kematian tidak wajar. Dan sementara ada pemimpin agama yang mengatakan harus investigasi akar masalahnya. Tapi juga ada yang tidak percaya bahwa itu hoaks. Dunia sudah modern dan itu akibat karena COVID-19 mengganggu kejiwaan sehingga mereka gantung diri. Untuk itu sebagai umat Tuhan, tetapi sebagai warga negara, kita harus mengerti bahwa COVID-19 sebetulnya sudah jelas. Kita hadapi bencana dunia dan sudah diberikan arah dan aturan menghindar diri dan memutus rantai penularan COVID-19. Bila kita mendapat sumber berita yang benar, yaitu dari pemerintah kita. Pemerintah kita tidak boleh menciptakan berita-berita bohong, tapi berita yang tepat. Rakyat juga tidak boleh menyampaikan berita-berita hoaks sebagai bahan permainan dan lelucon di media sosial. Tetapi berita benar-benar adalah berita yang menyelamatkan kita semua. Aturan pemerintah dan kesehatan harus ditaati. Bukan gaya hidup hoaks yang kita sendiri ciptakan bagi malapetaka diri kita dan bagi orang banyak. 2. Setan yang bergentayangan di kota Ambon ini dan telah memakan korban bukan berita hoaks, tapi berita yang benar-benar karena COVID-19 di Maluku bisa disembuhkan dan dengan banyak korban dibandingkan dengan banyak korban gantung diri akibat ajakan iblis atau setan. Sudah 10 orang lebih yang menjadi korban kekuasaan iblis. Sesuai data wawancara dengan beberapa pendeta-pendeta yang berada di jemaat dan beberapa pendeta emeritus, setan atau iblis sementara tunjukkan kuasanya di kota Ambon. Sesuai pelayanan mereka yang berhadapan langsung dan buktinya banyak yang meninggal tidak wajar dan kerasukan tidak wajar. Polanya sama pada masa-masa lalu ketika para pendeta emeritus bertugas di daerah rawan di mana anak-anak manusia masih menyembah kuasa kegelapan setan itu. Itu berarti kita harus introspeksi spiritual kita. Sudah benar atau tidak di hadapan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam kajian teologi yang menurut Israel Bible Center seorang teolog Nicholas Schaeffer dalam surat 2 Petrus dan Yudas dijelaskan tentang malaikat berdosa di sorga. 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas 1 ayat 6 bandingkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Di mana banyak orang menafsirkan sebagai pemberontakan dan kejatuhan malaikat sebagai setan. Tetapi sebetulnya itu tidak benar. Itu berarti malaikat itu melanggar aturan spiritual Allah. Sehingga mereka bersalah, dirantai dalam kegelapan, apalagi manusia. Konteks 2 Petrus dan Yudas merujuk pada makhluk ilahi dalam Kejadian 6.
bukan pada satu malaikat tunggal yang menjadi setan. Sementara ayat-ayat ini bukan etiologi tentang si jahat, mengingat penguasaan ilahi atas pemberontakan spiritual yang menggarisbawahi tindakan kedaulatan Allah yang terus-menerus menunjukkan kebaikan di langit maupun di bumi. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4 menyatakan, Tuhan tidak mengampuni para malaikat ketika mereka berdosa, tapi melemparkan mereka ke Tartarus. Dalam bahasa Yunaninya, yaitu tempat yang membatasi mereka dirantai dalam kegelapan atau kesuraman, sopos, untuk disimpan sampai penghakiman. Saudara-saudara, para pembaca surat Petrus diberitahu, bersikaplah sadar dan waspada, musuhmu iblis berjalan keliling. Peripateo, berjalan keliling-keliling, seperti singa yang mengaum mencari seorang untuk ditelan. 1 Petrus 5 ayat 8. Deskripsi musuh berjalan keliling ini menggemakan kembali kata-kata setan merujuk diri ke dalam Ayub. Ketika Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau berada? Iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Pergi ke sana kemari di bumi, yang diterjemahkan berjalan di sekitar Hitalek, artinya di atasnya bumi. Ayub 1 ayat 7. Lihat Ayub 2 ayat 2. Jika seperti dicatat oleh Ayub dan Petrus, setan menghabiskan waktunya berjalan-jalan di bumi, itu berarti bahwa iblis tidak dirantai di Tartarus atau di neraka. Konteks malaikat perjanjian baru, berita sukacita kerajaan Allah membaharui perjanjian Taman Eden, dan episode tepat sebelum air bah, yaitu awal kehancuran spiritual anak-anak Allah dan manusia, Kejadian 6. Yang mengatakan bahwa putra-putra Allah, Benei surgawi, putra-putra surgawi, Benei Elohim, melihat putri-putri manusia, mengambil sebagai istri mereka apapun yang mereka pilih. Kejadian 6 ayat 2. Setelah pertemuan ilahi manusia, ilahi dan manusia, di mana Tuhan melihat kejahatan spiritual yang dibangun oleh manusia, pelanggaran yang dibuat manusia, maka keputusan Tuhan Allah menghapus bumi. Hanya Nuh memasuki narasi keselamatan kasih karunia di mata Allah. Ayat 6. Kejadian 6 ayat 8. Penghancuran Sodom dan Gomora, Kejadian 19 ayat 23-19. 23 sampai 29. 2 Petrus menyebut peristiwa-peristiwa ini merujuk pada anak-anak Allah, di mana ilahi dalam Kejadian 6 dan 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 6 dan Yudas 1 ayat 6 sampai 7 menyebutkan konsekuensi suramnya spiritualitas karena dosa, dan istilah yang sama dengan 2 Petrus yang menempatkan cerita sama dengan Sodom dan Gomora. Demikian bahwa setan itu bisa diberikan izin oleh Tuhan Allah untuk menunjukkan kuasanya, walaupun dia dikenal sosok pembohong karena kesuraman spirit manusia. Sehingga iblis mencobai Ayub karena diizinkan Tuhan. Itu saja Ayub yang saleh, apalagi manusia. Dan iblis itu harus sembah Tuhan Yesus Kristus dan berbakti kepadanya seperti ada tertulis dalam Matius 4 ayat 10, bandingkan Ulangan 6 ayat 13, untuk mengabdi kepada Yesus. Dan kalau iblis harus berbakti dan menyembah Yesus, maka itu diizinkan Tuhan. Maka apakah iman kebangkitan Kristus yang kita miliki bisa berjuang melawan setan atau melawan pembohongan diri kita yang menyatakan dirinya pengikut Kristus? Kita mau melawan iblis yang bergentayangan di kota Ambon,
hanyalah ketika kita memilih jalan salib, jalan sengsara, jalan mati, jalan bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus dalam roh dan kebenaran sebagai jalan kebenaran dan hidup. Barulah kita mampu menghalaukan iblis. Karena ketika Tuhan izinkan hal itu, maka umat percaya dan pemimpinnya perlu review lagi sikap hidup dan pola kepemimpinan. Apakah pola hamba yang merendahkan diri, taat, jujur, bersih, sesuai kemauan Tuhan Yesus? Tidak jadi pembohong, tidak menjadi hamba uang, tidak mempergunakan kekuasaan sewenang-wenang di dalam gereja untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Untuk itu kita harus bersama Kristus, tetapi harus bertobat dari hidup lama menjadi hidup baru. Melawan iblis sebagai pembohong harus dimulai dari diri kita, rumah tangga kita, persekutuan jemaat baik di masyarakat, baik di dalam agama kita. Hanya melalui kebenaran iman kepada Yesus Kristus yang sejati. Tuhan yang sejatinya telah bangkit, yang datang dari Tuhan Allah, sesuai nubuatan Alkitab melalui Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kepada Raja Daud yang dijanjikan Tuhan Allah untuk mendudukan keturunannya di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah berita Paskah yang sejati, bukan kepalsuan berdasarkan transaksi berita hoaks yang sementara ini menjadi komoditi pembenci Yesus. Berita hoaks itu harus diseleksi di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Berita hoaks dan berita tentang gentayangan iblis yang sementara di kota Ambon ini harus dipahami secara baik, dipahami secara spiritual dalam roh, bukan dengan pikiran dan akal manusia yang sia-sia itu, yang bisa dikelabui oleh setan sendiri. Oleh karena itu kita harus jadi saksi yang benar, seperti firman dari mulut Yesus. Jika ya, katakanlah yang ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Selain itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Amin. Selamat hari Minggu. Salam.